memberkahkan rezeki dengan hati yang empati. Rezeki ada beberapa macam. Rezeki Allah kepada kita itu ada beberapa macam. Yang pertama, rezeki Allah yang sudah Allah titipkan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Rezeki yang pertama adalah sudah lama sekali Allah titipkan pada kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Semua dinikmati dengan secara alami. Kita ini tahu-tahu enaknya, gampangnya. Yang sulit-sulitnya Allah atur semua. Tetapi di situ sekali lagi rezeki adalah titipan. Pamannya Bapak Ibu ada jantungnya. Sejak dahulu Bapak Ibu ada jantungnya. Saya pernah lihat sebuah video bagaimana yang disebut jantung bekerja. Yang nyambung ya secara tersusun sedemikian rapi, dan susunan ini adalah susunan ilahi. Jantung itu memompa. Nanti otot-ototnya, saraf-sarafnya dan pembuluh-pembuluh darah itu juga turut berfungsi. Ternyata nyambung ke paru-paru. Akhirnya nyambung juga ternyata ke ginjal, ke usus. Jadi ternyata tidak ada satu organ tubuh kita pun yang benar-benar terpisah dan sendirian. Sehingga orang suka menyebutnya dengan anatomi tubuh manusia. Rumit luar biasa, Pak. Rasanya terlalu capek kalau harus melihat video satu persatu. Baru jantung saja, ternyata nyambungnya begitu, kerjanya begini, mendorongnya begitu, dan seterusnya. Itu semua sudah ada dan Allah titipkan. Kita tinggal menikmatinya. Yang kedua adalah rezeki alam sekitar kita. Bapak Ibu ujung-ujung moyan. Apa moyan, Pak? Berjemur. Ibu-ibu kalau berjemur itu gratis atau bayar? Gratis. Itu dia. Mainstreamnya sendiri kadang-kadang sudah membuat kita menjadi tidak bertanggung jawab, Pak. Sekali lagi, berjemur itu bayar gratis? Gratis. Anda lupa bahwa sekujur tubuh Anda ini adalah ibarat bayaran. Sekujur tubuh Anda ini ibarat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu dia bayaran. Itu dia dananya untuk membayar setiap kenikmatan yang kita nikmati, baik yang sudah Allah hadirkan sejak kita bayi atau kenikmatan-kenikmatan rezeki Allah yang ada di sekitar kita. Cek bahasa Sunda kade ibu bapak eta awak teh keur mayar. Tidak ada yang gratis. Bisa dipaham Bapak Ibu? Sehingga apa-apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita mohonkan keberkahannya agar jangan dinikmat di dunia ini. Rezeki dan fasilitas dinikmati oleh kita semua, tetapi di akhirat tubuh kita ini menjadi alat-alat bayarnya. Bisa dipaham ya? Kadek Bapak Ibu, ieu teh sirah, kepala ya, leher sampai ke bagian bawah, semua ini akan dipakai alat bayar.
Bila Allah ridho, Allah lipat gandakan kenikmatannya. Tapi bila tidak Allah ridho, ini yang nanti Allah azab dan siksa di neraka. Jadi moyan tong disangka gratis. Itu Pak. Rezeki yang ketiga adalah yang sering kita cari. Sehingga kita diberi kemampuan, disebutlah kita makhluk ikhtiari. Makhluk yang Allah anugerahi kemampuan untuk memilih Pak. Nah kemampuan memilih inilah yang nanti akan Allah hisab. Sehingga orang sering mengatakan hidup adalah pilihan. Tidak pernah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihentikan untuk bisa memilih. Pilihannya tepat Allah ridho, pilihannya tidak tepat Allah murka. Hati-hati, alat bayarnya adalah tubuh Anda sendiri. Cek bahasa Sunda mah nandonkeun kasalamatan awak. Kade ulah salah pilih. Sebab tubuh kita adalah alat bayar. Jadi ada rezeki yang Allah titipkan sejak dahulu kala terus ikut beserta kita. Sesuai dengan perkembangan yang disebut dengan perkembangan biologisnya. Sesuai juga yang sehat, sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Terus mengikuti dan itu ada sejak dahulu. Yang kedua ini lingkungan, umpamanya begitu kita duduk, ada yang bari nyarane dina tembok, dina teras, emang gratis. Iya kan? Tidak ada, semua harus dibayar. Oleh karena itu nanti di dalam surah apa, As-Saff kalau tidak salah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Di sini ada kata-kata tijarah. Allah nanya kepada kita semua, hal adullukum, ini mim, tak kira mim katanya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Alim. Inilah kalau alim dengan hamzah artinya sangat menyakitkan, sangat perih, menyakitkan alim. Tapi kalau dengan ain mah alimun, Allah Maha tahu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa setiap detik rezeki Allah kepada kita semua adalah pertaruhan hidup kita. Karena kita hakikatnya tidak ada satu detik pun yang tidak sedang berbisnis tijarah. Tijarah itu bisnis Pak. Bisnis itu harus menguntungkan. Bisa dipaham Pak? Apa yang disebut menguntungkan? Kalau bisnis dengan Allah, tunjikum min azabin alim. Jadi bisnis yang benar adalah menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Anda disiksa di akhirat, bisnis Anda gagal total. Anda terselamatkan dari azab Allah, dimasukkan ke surga Allah, bisnis Anda berhasil. Apapun urusan di dunia ini, baru itu namanya bisnis. Makanya Bapak, apa modalnya Pak? Modalnya apa yang kita miliki sampai bisa berbisnis? Jiwa raga kita. Makanya hati-hati, jiwa raga kita adalah alat bayar. Pertanyaan sederhana, ibu-ibu moyan, hanet tanggong hanet, raos, tunuh kantenan. Gitu kan? Bayar gratis. Hati-hati, tiap detiknya itu ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini moyan apa?
alhamdulillah sambil berjemur punggungnya, lalu tolab ilmu, berusaha untuk menyerap dan mendapatkan ilmu. Bisa dipahamkan? Oh, eta moyan termasuk kepada jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Genahnya jihadnya. Tak itu diantara jihad nu ngeunah teh Pak. Jaba tolab ilmu, jaba bari moyan, cikopi. Digigireun pan incu keur arulin gitu. Puguh we nikmat pisan. Kenapa? Tidak apa-apa, hidup ini adalah pilihan. Kita baca lagi ayatnya. Jadi saya garis besar saja. Yang pertama, rezeki Allah sudah dari dulu berupa jasad kita dengan organ tubuh dengan segala fungsinya. Itu adalah rezeki yang mahal luar biasa. Makanya saya sering membuat bandingan yang sederhana saja Bapak Ibu ya. Bahasa Sunda mah kieu, bapak-bapak, ari bapak-bapak ayeuna keur ngiceup henteu? Keur ngiceup teu Pak? Atau bolotot kieu jiga simeut. Pan geuring cekolot oge nya, olo atau budak, olohok mata simeuteun nah gitu. Nah disebut olohok mata simeuteun, di mana aya simeut ngiceup? Simeut mah kieu terus Pak. Matak mun aja lemah kieu teu ngiceup-ngiceup. Uluh siga simeut gitu. Ngiceup Pak, ngiceup. Ngiceup Pak. Ibu-ibu ngiceup teu? Kade ulah sok ngiceupan. Ngiceup mah ngiceup we. Mengiceup apa berkedip ya? Berkedip. Terasa tidak kita sedang berkedip? Terasa Bu? Terasa enggak? Karaos Pak ngiceup karaos? Nah habat karaos Pak. Kenapa terasa? Tadi sebelum ditanya kerasa enggak? Ya, sebelum ditanya emang enggak kerasa Pak. Tapi setelah ditanya baru sadar. Bapak Ibu ngiceup tuh? Ngiceup. Karaos tuh? Karaos. Nah habat karaos? Da bohongan ditaros ku Ustad. Da basa can ditaros mah? Waktu belum ditanya kerasa. Apakah kita lupa bahwa di akhirat itu nanti akan ditanya? Bisa dipaham Pak? Jadi ulah dianggap ngicep urang teh eta teh gratis. Bisa dipaham ya? Nah, jadi sekali lagi kalau orang mengatakan di dunia ini enggak ada sesuatu yang gratis. Semua ada harganya. Memang Islam menanamkan demikian. Ini ayatnya dalam surah As-Saff. Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah atas suatu perdagangan, perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab neraka. Nanti kesananya tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nanti nyambung dengan ayat ini. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan seterusnya. Itu makanya hidup ini adalah tijarah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Tijarah dengan sesama manusia. Bisnis Pak. Tijarah dengan teman. Tijarah dengan kawan-kawan koloni yang berkolusi dalam satu institusi. Ya Pak ya. Pan ayeuna nuju haneut geuningan eta teh Ferdi Rambo. Wah. Ini berarti merenang institusi polisi sekarang sedang dipertaruhkan ya Pak ya. Kelihatannya sedang dipertaruhkan. Di satu sisi ada perintah buka dengan seterbuka-bukanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Di satu sisi lain tetap institusi polisi harus dilindungi. Ah, teteh meureun rieut Pak, entar rieut Pak. Mentak meningkana jadi ustad. Tibatan jadi kapolri. Alhamdulillah sim kuring duh ke ka dinten ieu teh acan anu nawisan janten kapolri teh acan. Nah, apaleun moal daekeun. Nya atupan kudu aya ti dieu heula, kudu tina barada heula nya barada heula Pak. Tina barada heula atawa Joshua mana teh? Brigadir. Sim kuring mah. Jantan kapolrinya moal tiasa margi
pangkat-pangkat wae teh ararapal. Tah maka pilih geus lah. Wa idza balagna ajalahunna. Sebetulnya saya tidak sedang membahas ini ya, tetapi nanti ada ayat. Kalau istilah para ulama suka disebut dengan wajhul istidlal. Dari ayat yang dua ini kata-kata mana yang dimaksud untuk menjadi sumber dalil. Sampai lahir judul yang disebut dengan memberkahkan rezeki Allah dengan hati yang empati. Tetapi karena nyambung kita baca, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu pun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini yang tidak boleh hilang dari diri kita. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, apapun halangan dan rintangannya, karena setiap orang punya imajinasi masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya harapan masing-masing, gitu kan? Tapi bukanlah hidup kalau Allah tidak menguji, tidak merintangi kita semua. Karena jalan hidup ini nggak ada yang mulus, nggak ada Pak. Hidup ini ibarat jalan yang terjal, berkelok-kelok Pak. Kalau Luqman Al-Hakim menasihati putranya, ya bunaya, anakku, sayangku, cintaku, doaku, harapanku, pemanjang umurku, kan begitu kalau melihat anak harus begitu Pak. Inna hadhihi dunya kabahrin amiq. Jangan lupa dunia ini ibarat laut yang dalam. Ditambah lagi dengan ombak yang menggelora. Ditambah lagi nanti ranjau-ranjau batu karang. Belum ada lagi nanti kalau ada kan laut tiba-tiba ada pusaran air yang menyedot Pak. Karena katanya di bawah laut ini banyak sungai Pak, katanya kan begitu kan. Dan itu semua harus dihadapi. Semua harus dihadapi dengan siap. Jadikanlah perahu layarmu itu adalah takwamu kepada Allah. Wahashuhal iman. Pendorongnya, kalau mungkin kalau kapal pakai layarnya itu iman. Kalau mesinnya itu harus mesin iman. Nanti perkakasnya harus amal soleh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. La'allaka tanju. Seperti itulah anakku yang punya harapan akan selamat sampai di tempat tujuan. Hati-hati. Qad ghariqa fihi unasun katsir. Anakku tahu sudah banyak orang yang tenggelam di lautan kehidupan. Padahal mereka bukan orang yang tidak berwawasan. Padahal mereka bukan orang yang tidak bergelar. Padahal mereka bukan orang yang benar-benar tidak melek terhadap teknologi dan pengetahuan. Tapi kadang-kadang fasilitas dari Allah dengan banyak tahu, dengan banyak kebiasaan dan kecakapan, seringkali justru menjadi itu dia yang disebut dengan seperti pusaran di tengah lautan yang akhirnya menenggelamkan manusia itu sendiri. Duh, Luqman Al-Hakim Pak, nyahun. Nanti saya satu saat harus diterangkan. Ya, karena nanti ada bandingannya dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunaya irkab ma'ana, anaking buru-buru naik kana perahu. Ieu dunya teh bakal pinuh ku cai. Kakeum. Kalau dalam bahasa kita, wah, logika mana, Pak? Logika mana yang bisa menerima dengan gampang bahwa dunia ini akan tenggelam, kan bingung kita. Mana cukup airnya? Karena secara alami air itu selalu terbagi-bagi tempatnya Pak. Ada yang di permukaan bumi, ada yang di dalam kulit bumi, di luar kulit bumi, ada yang di tengah-tengah di awan, ada yang masih tinggi sekali di atas di langit. Makanya di sana hujan, di sini tidak, di sini tidak, di sana hujan, kan begitu Pak. Tidak ada hujan seluruh dunia, gitu seolah-olah begitu. Jadi paham ya? Dari mana airnya? Mana cukup bisa menenggelamkan bumi? Kalau memang sekarang agak terkonsentrasi ya tinggal naik ke gunung. Tuh gunung itu tinggi. Jangan nak, gunung itu juga sama akan tenggelam. Ya itu mah kalau kurang tinggi masih ada sebelah sana.
Bagaimana perasaan ibu bapak ketika orang lain yang dinasehati, diajak dan sebagainya malah ikut Pak dengan suka hati naik perahu, anak sendirinya banyak. Nah, itulah yang disebut dengan liku-liku kehidupan. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi dia solusi. Makanya takwa. Nanti Allah yang akan berikan ujiannya. Hadapi dengan ketakwaan, kesabaran, ketawakalan. Jangan terlalu pusing-pusing cari solusi. Sebisanya saja, semampunya saja. Kalau kita merasa telah berat, cari orang yang jangan salah pilih Pak. Kita minta nasihatnya, jangan sembarangan. Sebab kalau jadi sembarangan nantinya jadi ngerumpi Pak. Nanti jadi obrolan-obrolan yang sebetulnya tidak menyehatkan dan tidak menjadi solusi. Malah kadang-kadang ada omongan-omongan dari orang yang tidak pantas menambah beban bagi kita semua. Cari orang yang tepat, jangan sembarangan ketika masalah itu kita anggap penting. Siapa tahu ada solusi-solusi berupa opsi-opsi yang menjadi pilihan. Dan biasanya kalau kita sudah berkonsultasi kepada orang yang kita anggap kita kagum, kita suka, kita hormat, itu biasanya bertemunya saja sudah ada sebagian beban yang dihilangkan. Itu penting nak gitu. Seperti ketika kita sakit datang ke dokter yang kita percaya, itu di jalan saja sudah lumayan ngajak-jagan seetik gitu Pak. Cek dokter teh begitu panggil, ieu mah moal lila, eta mah gering deui Pak. Mata kulah salah pilih teh gitu. Kalau kabisi datang ke dokter salah. Dan kalau sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, eta mah tinggal cek bahasa Sunda dirarasakeun nya gitu. Karena kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, berusaha dalam taat kepada Allah, maka makhrajnya, solusinya Allah sendiri sudah sediakan. Tidak ada pertanyaan kecuali jawaban, tidak ada persoalan kecuali ada solusinya bersama, dan kadang-kadang masih di tempat dan kasus yang sama. Inna ma'al usri ada, cuma kita saja harus tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah bertanggung jawab untuk memberikan makhraja, solusi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah beri rezeki dari jalan mana saja. Allah Maha mampu untuk memberikannya, bahkan dari jalan-jalan yang tidak pernah bisa terpikirkan oleh manusia dari awal. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha memudahkan kita semua. Wa may yatawakkal 'alallah, takwa, sabar dan tawakal. Fahuwa hasbuh, cukup Allah itu kalau kita sabar, tawakal, takwa kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup. Kenapa? Karena nanti Allah kan yang menguji Pak. Ikuti alurnya, alur ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana sudah ada solusinya, sudah ada. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh, ia cukup. Innallaha balighu amrihi, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah maha tamat, maha selesai, maha tuntas segala urusannya. Faqad ja'alallahu likulli syai'in, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu qadron, ukurannya masing-masing. Jadi sudah ada ukuran, Bapak Ibu tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasun man kunna fihi, ada 3 macam orang, ada 3 masalah, ada 3 perkara atau ada 3 poin. Man kunna fihi, apabila yang 3 poin ini ada terkumpul lengkap pada seseorang, wajada halawatal iman, ia akan dapati bagaimana sih lezatnya, nikmatnya iman. Ada 3 saja. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu, ketika keberadaan Allah di dalam hati dan dirinya dan pikirannya, ahabba ilaihi, yang paling dicintainya
mimma siwahuma, dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kalau Anda, kehadiran Allah dalam hati Anda, pikiran Anda itu merupakan sosok yang paling dicintainya, maka itu berarti satu syarat Anda akan bisa menikmati lezatnya keimanan. Wa an yuhibbal mar'a, dan kalau sudah mampu menyukai, menyintai seseorang itu, la yuhibbuhu illallah atau illa lillah, tidak pernah menyukainya kecuali Allah ridho atau tidak. Allah ridho atau tidak. Kalau saya suka, Allah ridho atau tidak. Kalau syahwat semua pada punya. Bisa dipahami ya? Tetapi dalam kita memenuhi hajat syahwat kita itu, Allah ridho tidak. Oh Allah ridho, lanjutkan Anda suka. Oh Allah tidak ridho, hentikan. Terus dilatih supaya berkurang bobotnya dan tensinya dari kesukaan Anda terhadap seseorang itu. Bukan apa-apa, jangan sampai sukanya Anda kepada seseorang membuat Anda jadi binasa, jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Yang kedua, boleh cinta tetapi harus diperhitungkan Allah ridho atau tidak. Yang ketiga, wa ayyaqraha an ya'uda fil kufri, sangat benci, sangat tidak suka untuk kembali lagi kepada kekufuran, untuk kembali lagi kepada kesalahan yang sama, untuk terjerembab lagi kepada jurang dosa yang serupa. Takut sekali sampai ia jadi lebih hati-hati, lalu menjauhi dan menghindari apa yang sekiranya akan membawa dirinya kepada dosa lama. Jangan sampai dosa-dosa lama itu terungkap lagi, apalagi kalau murtad, gitu istilahnya. Harus amat sangat takut bila kekhawatiran itu selalu ada. Kama yakroha an yukzafa finnar, seperti takutnya ia untuk dilemparkan ke neraka. Saya kalau suka nanya ke ibu-ibu, Bu sayang anak Bu? Coba ibu bapak bayangkan, walaupun ada yang punya anak 3, 5, 10, 12 gitu ya, salah satu saja si sulung. Udah kebayang Bu si sulung Bu? Laki-laki perempuan Bu? Si sulung itu laki-laki perempuan? Oh, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bayangkan oleh ibu si sulung sedang umur 6 bulan. Udah kebayang Pak? Kebayang? Anak kita waktu umur 6 bulan ya? Anak kita sedang tidur, tiba-tiba ada nyamuk 2 ekor terus mengitari wajah anak kita. Ridho tidak Pak? Ridho tidak Bu? Lalu si nyamuk itu nyocok, apa nyocok teh Pak? Menggigit ya, menghisap darahnya. Ibu bapak ridho. Kenapa Bu? Kenapa? Karena saking sayangnya kepada anak ya. Pasti ibu bapak tidak akan tidur nyenyak. Mungkin tidak akan jadi tidurnya kalau sekiranya anak kita belum aman, walau hanya dari gigitan nyamuk. Dan kita tidak akan mengatakan begini, lah pirage nyamuk sapeuleus siki moal saleter ieu, gitu Pak. Namanya orang gitunya. Tapi coba bayangkan oleh Bapak Ibu, sedemikian lama kita berjuang menumpahkan harapan cinta kita kepada anak-anak kita. Nanti di surga enggak ketemu. Buat apa? Buat apa? Berarti cinta Anda selama ini salah. Cinta Anda selama ini bukan karena Allah. Makanya ada satu hadis yang saya baca. Hunaka manzilatun, di sana ada satu kedudukan mulia luar biasa. Bahkan para nabi pun, para malaikat pun, para nabi pun kagum terhadap kedudukan itu. Betapa mulianya. Manhum ya Rasulullah. Jadi hunaka manzilatun ta'jabuna bihal malaikatu wan nabiyyun, bahkan para malaikat saja, para nabi saja sampai kagum dengan posisi dan kedudukan yang mulia. Manhum ya Rasulullah, siapa gerangan mereka? Kaumun tahabuna biruhillah. Kalau 1, 2 orang atau kaum saling mencintai itu semata-mata karena Allah, itu mulia dan tidak mudah. Kenapa? Karena rata-rata cinta itu hanya syahwat keumuman manusia. Tapi kalau dimanage sehingga menjadi cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gering aya laguna eta ya, cintai aku karena apal ibu apalnya?
Kayak bumi nyanyi natong di dia. Isi jalur nyanyi deh. An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas qala ia berkata, qala rajulun seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an'amalu fi ma jarat bihil maqadir, apakah kami masih perlu beramal padahal takdir sedang berjalan? Ya. Apa kami masih harus beramal, berpikir, berusaha padahal kan takdir sedang berjalan? Wajafat bihil qalam, atau sesuatu yang telah kering tinta Allah untuk mengubah sehingga akan tetap pada keadaan yang sama. Itu pertanyaan dari sahabat. Apakah kami masih harus beramal padahal takdir sudah ada, ketetapan Allah sudah ada, dan ini tidak akan terjadi perubahan? Apa kita masih bisa beramal? Apa? Oh syai'in tanifu, atau kita hanya beramal pada apa yang menurut kami bisa mengupayakannya. Bisa dipaham, Pak? Kumaha itulah kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, apa kami masih bisa beramal, berusaha untuk mengubah keadaan padahal sudah jadi takdir Allah? Apa jawab Rasulullah? Qala bal lima jarat bihil maqadir. Tetap tawakal itu ada meskipun pada sesuatu yang takdirnya sedang berlangsung. Coba Bapak Ibu renungkan, kenapa demikian? Kalau orang secara cinta mengatakan, buat apa kita berusaha, kan sudah ditetapkan. Bisa dipaham ya? Tapi dari mana kita tahu bahwa ketetapannya itu tidak akan ada perubahan sama sekali? Disitulah peluang kita untuk tetap serahkan kepada Allah, karena kita ini hanya diperintahkan untuk tawakal dan berusaha. Baru kita tahu setelah terjadi. Kartos Bapak Ibu umpamanya ada yang sakit. Wah, ini sakit sudah bertahun-tahun. Apakah masih bisa berusaha? Apakah kita masih diperintahkan untuk tawakal? Anda masih dititipi hidup. Anda berusaha agar hidup ini menjadi lebih baik. Adapun nanti akhir akan seperti apa? Ya tidak tahu. Justru disitulah kesempatan Anda masih punya amal dari tawakal Anda. Adapun ketika sudah satu ketentuan dan kita tahu itu terjadi, sesuatu yang terjadi sudah terjadi, tidak akan bisa pernah diubah. Yang akan diubah adalah yang kita masih melihat ada harapan. Jadi sekali lagi selalu ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fa fimal amal, kalau begitu pada apa kami masih bisa beramal Rasulullah? Qala, Anda ini ditugaskan untuk i'mal fakullun muyassarun. Ikuti alurnya, bertahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha beramal bagaimana supaya keadaan ini lebih baik. Maka apa yang sudah di depan kita yang kita bisa kerjakan, cek bahasa Sunda, tong talangke, tong hararese, tong diengke, bisi kaburu dipindahkeun kana lain kesempatanana. Bisi kaburu diambil kesempatannya. I'mal fakullun muyassarun, berbuat saja karena segala sesuatu telah Allah mudahkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, telah bersabda, al imanu bid'un wa sab'una. Iman itu adalah sab'un, artinya 70, bid'un angka 1 sampai 9. Namanya bid'un, Pak, dalam bahasa Arab. Sehingga kalau enaknya kita dalam menerjemah bid'un wa sab'un, 70 lebih. Apakah lebihnya 1 atau sampai 9 gitu. Itu namanya bid'un wa sab'una. Abdulluha, yang tertinggi dari iman, cabang iman adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling sederhana, minimalis, tapi itu bagian dari iman. Ketika Anda mengerjakannya, tahu bahwa Allah Maha melihat. Bisa dipaham Bapak Ibu? Apa itu? Imatatul azmi anit thariq. Oh, lihat ke belakang, jalan enggak ada siapa-siapa, Pak. Lihat ke depan, enggak ada siapa-siapa. Ke kanan, lah tapi ada sesuatu, apakah tulang, apakah pecahan kaca, apakah duri dan sebagainya. Kita tahu kalau orang menginjaknya pasti mereka akan kesakitan.
Kita tahu bagaimana rasa sakitnya kan? Nah, tahu rasa sakitnya itu pergunakan untuk mendorong kita beramal soleh. Tidak peduli siapapun nanti yang akan lewat, maka kita singkirkan. Bisa dipaham Bapak Ibu? Singkirkan itu karena kita tahu Allah Maha melihat. Cek bahasa Sunda, bisi aya batur nu cilaka. Itu namanya hati yang empati. Itu diantaranya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu juga merupakan cabang dari iman. Oleh karena itu orang-orang yang korupsi, apalagi membangun satu semacam kerajaan kolusi satu sama lainnya, saling pemegang rahasia, itu orang-orang yang tidak tahu malu Pak. Orang-orang yang tidak malu. Coba kalau punya rasa malu, mana mau mereka berbuat demikian, karena perhitungannya bagaimana nanti istri saya akan merasa malu. Bagaimana anak-anak saya kalau orang lain tahu jadi juga merasa malu. Bagaimana ibu bapak, apa tidak sadar ia sedang membuat proses untuk mempermalukan semuanya Pak. Berarti dalam hatinya sudah tidak ada al-haya. Ketika al-haya tidak ada, maka iman pun bisa tercerabut dari dalam hatinya. Al-haya'u minal iman. Qala Ammar berkata, ini nasihat dari Ammar bin Yasir. Salasun, ada 3 hal, man jama'ahunna, siapa yang terkumpul 3 hal itu pada dirinya, faqad jamal iman, sungguh sebetulnya ia mengumpulkan iman. Ini inti-intinya. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Al-insafu min nafsik itu adalah kesadaran penuh ketika kita akan mengatakan sesuatu, akan melakukan sesuatu. Sederhananya adalah, kalau orang tersakiti dengan omongan kita, apakah kita pun akan tersakiti dengan omongan orang yang seperti itu kepada kita? Al-insafu min nafsik. Menjaga keselamatan diri bersama-sama dengan menjaga keselamatan orang lain. Kenapa demikian? Karena rumus dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, rezeki Allah yang keempat ya. Tadi 3 kan? Rezeki Allah yang keempat banyak Allah titipkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya kan? Tetangga-tetangga kita, jagalah mereka karena seringkali rezeki dari Allah, hak kita dititipkan kepada mereka. Contohnya ini Ustaz Usman ya mah, Allah ya ramu, beliau pernah mengatakan, ini kan sehat mungkin bapak kepada anak ya. Wan, urang mah keun bae di imah teh tong sagala aya. Arurin. Bisa dipamba? Enggak usah serba ada, nanti jadi sempit karena kan rumahnya kecil, serba ada bingung Pak. Jadi harus bagaimana? Enggak apa-apa, biarkan. Allah titipkan saja di orang lain. Allah titipkan di para petani, Allah titipkan di para pedagang, Allah dititipkan di para profesional. Biarkan mereka setelah nanti, nu penting mah urang mah tuh ya. Apal ibu-ibu tuh ya? Keun bae dibatur we heula, ngan usum urang butuh aya ngaranna eta teh jurus tuh ya. Kitu keun bae urang macana lah tong sagala aya di imah teh. Nah, harurin keun we urang mah nu penting mah catatannya tuh ya, kewe ari butuh aya jelema nu boga pabrik kue, ustad mah kabagian padahal teu nyieun kue. Aya nu pabrik sirup kabagian. Batur mah sakapeung mah aduh hayang ge teu boga duit, ustad mah teu boga duit ge kabagian. Naon sababna? Pan baheulana didoakeun keun bae teu sagala ge, nu penting ge catat ku sararea tuh iya ari butuh aya nama di saha we, bisa jadi masih di bapak ibu tenang we. Naon sababna? Nu penting ari butuh aya. Kitu nya sawah teu boga, balong teu boga, tapi padahar lauknya. Keun batur nu ngurusna ngagedekeunana geus gede ku urang karecek. Itu namanya nasihat Ustaz Usman. Keun bae urang mah. Komo ustad macana aya ulah tong sagala aya. Imah leutik sagala pan harurin cenah. Keun bae, keun cenah diarurus di batur. Gitu. Lamun hayam digedekeun geus gede, keun cenah dikirimkeun ka urang. Nah kitu Pak. Nu penting mah catat eta. Jurus tuh ya we urang mah. Makanya al-insafu min nafsik. Sebelum apa-apa itu perhitungkan dulu. Nanti kalau kita melakukan demikian, bapak-bapak, istri saya malu enggak ya sama yang lain? Ibu-ibu juga sama.
Bagaimana nanti suami saya? Apakah tidak dipermalukan dan sebagainya? Bagaimana anak saya dan sebagainya? Itu perhitungan-perhitungan seperti itu disebut al-insafu min nafsik. Daripada kita dinasihati orang lain, nasihati saja dulu oleh diri sendiri. Itu jadi segalanya diperhitungkan. Kemudian wawadlus salam. Jangan mudah tersulut lahir kebencian. Karena di antara muslim-muslim itu dalam bahasa kita apapun organisasinya, apapun jamiahnya, tahu dia muslim, badlus salam. Yang paling baik adalah menyebarkan salam satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa assalam itu adalah pada saat orang mengucapkannya untuk menunjukkan bahwa hatinya bersih dari kebencian. Hatinya bersih dari hasud. Itu di situ terbuka pintu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Bapak Ibu, ini contoh saja begini. Kenapa yang disebutkan Allah itu banyak menitipkan rezeki kita itu justru di tangan-tangan orang kan? Bisa dipahami banyak. Contoh saja yang paling gampang. Bapak Ibu minum air teh. Quran bertanya kepada kita, apa ra'aitumul ma'a alladzi tasrabun? Apa Anda pernah berpikir lalu melihat air yang kau minum? Apa itu mudah? Apa di situ tidak banyak tangan? Bisa dipaham Pak? Apa di situ tidak banyak keringat? Apa di situ tidak banyak usaha-usaha orang? Orang mau ujuk-ujuk cinta hanet minum ya Pak. Itu sekali lagi titipkanlah diri kita ini kepada amal-amal baik kita sehingga orang juga berempati kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau mau orang berempati kepada kita, maka jadilah kita sebagai sosok yang memiliki hati yang empati, karena di situ bisa membuka berkahnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, laisa bil mu'min, belum benar-benar mukminnya tuh alladzi yabitu syab'anan, dia bisa tidur pulas tanpa ada kepedulian sedikit pun, wajaruhu ja'iun ila janbihi, padahal dia tahu tetangganya sedang ada yang kelaparan. Berarti dia kering hatinya, keras hatinya, tidak memiliki empati terhadap keadaan. Yang terakhir, kumaha tuh pan hirup teh berat banyak. Berat Pak. Sekarang saya pertanyaan, kita konstruksi pikiran kita Pak. Bapak Ibu, kalau kita punya uang 100 juta, maunya bertambah atau berkurang? Mau bertambah atau berkurang? Kalau orang ingin bertambah normal tidak? Normal. Bagaimana caranya supaya bertambah? Ditambah atau dikeluarkan? Ya, ditambah atau dikeluarkan? Ya pasti ditambah karena ingin bertambah. Lalu ada orang minta tolong, benar dia itu memang harus ditolong, keluarkan atau tidak? Ya jangan. Kan hayang namahan. Bisa dipaham Pak? Ya pedit ya orang teh. Nah kalau kita punya 100 juta ingin bertambah, normal tidak normal? Normalnya. Kalau ingin bertambah berarti cari supaya bertambah. Jangan dikeluarkan. Sebab kalau dikeluarkan jadi akan kan begitu logikanya. Kalau orang berpikir begitu normal tidak? Normal. Ngan pedit. Nah itu bakhil. Sedangkan kata anak-anak saya saja, al-bakhilu, aduhullah, matematis Anda tidak bisa begitu dalam hidup ini. Kenapa? Banyak Anda sendiri tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba datang kebaikan kepada kita. Oh, kebaikan ibu bapak kita dulu. Sehingga orang tiba-tiba ingat, begitu melihat kita, oh ini anak si Anu ya, orang kok tiba-tiba baik Pak. Bisa jadi kita belum berbuat apa-apa. Berarti sekarang kita yang hidup ini berbuat apa-apalah untuk menitipkan orang-orang yang kita sayangi. Dari apa? Supaya datang nanti empati orang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu inginkan? Kalau Bapak Ibu meninggal, apakah orang tidak datang, tidak menyolati, atau banyak yang datang dan banyak yang menyolati? Pasti kita ingin pada saat meninggal, innalillahi, oh Bapak Anu meninggal, orang berdatangan tanpa harus diminta, tanpa harus diundang. Lalu datang doa-doa baik. Semoga senangnya ya Pak ya. Senang pasti kalau kita meninggal dalam keadaan demikian. Tetapi beri mereka alasan. Beri mereka alasan. Kenapa mereka harus merasa kehilangan? Kenapa mereka harus mendoakan tanpa diminta?
Kenapa mereka berdiri dengan ikhlas? Allahumma gfirlahu warhamhu. Beri mereka alasan. Itu diantaranya adalah tampillah sebagai sosok yang memiliki hati yang empati dan peduli kepada orang lain. Banyaklah amal-amal soleh sehingga ketika kita ternyata harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, bumi dan langit saja akan menangis karena kehilangan kita. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat walafiat, sehat jasadiahnya, sehat juga kolbiah hatinya, selalu pandai mengontrol emosi dan selalu memperhitungkan apakah ini ridho atau tidak Allah Subhanahu wa taala pada kita.